Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Limit dan kontinuitas. Maksudnya kontinuitas ini kekontinuan fungsi. Ya, continue. Maknanya continue kalau digambar dalam grafik, grafiknya itu tidak terputus. Lanjut dia, stabil. Ya. Tapi bukan berarti stabil ke atas saja enggak, ke bawah saja enggak. Dia tidak terputus, ya, tidak ada titik yang membedakan antara fungsi sebelum dan sudah titik tersebut. Kan limit itu di satu titik, ya kan? Oke, definisi dulu ya, biar paham apa makna limit. Jadi adik-adik pernah dengar limit, maknanya apa biasanya? Edisi unlimited, ya kan? Itu unlimited. Tidak terbatas. Nah, jadi kalau limit Terbatas. terbatas, ya, ada batasnya. Batasnya itu titik. Ya. Nah, titik tadi itu ditinjau dari arah kiri dan dari arah kanan. Nah, titiknya di sini titik A, ya. Variabelnya X. Paham ya, Dedek? Nanti nilai A ini disubstitusi ke dalam X. Bila nilai fx, ini fungsinya fx ya, fungsi f terhadap x mendekati L ini konstanta ya, angka untuk nilai x mendekati A dari arah kanan, maka dikatakan bahwa limit fx untuk x mendekati A dari arah kanan sama dengan L. Jadi limit fx ketika x yang mendekati A dari arah kanan, maka limit fx tadi sama dengan L. Itu maknanya. Kenapa harus mendekati A dari kanan? Kenapa nggak dari kiri? Kenapa nggak di titik A? Nah, dari arah kiri bisa, ya. Dari titik tersebut tidak bisa. Nanti ada fungsi-fungsi tertentu yang kalau disubstitusi A ke dalam X, nanti hasilnya tak terdefinisi. Ya. Ini X menuju A dari arah kanan. Ya, simbolnya pakai A positif ya, Adik. Nah, ini yang limit fx, x-nya menuju A dari arah kiri. Ya. Limitnya itu sama dengan L kecil. Ini cuma untuk membedakan simbol saja, Adik. Tapi suatu fungsi itu dikatakan punya limit kalau limit kanannya sama dengan limit kiri, ya. Nah, ini bila nilai fx, ini yang fx ini mendekati L ini kan angka konstanta ya. Untuk nilai x mendekati A dari arah kiri, maka dikatakan bahwa limit fx untuk x mendekati A dari kiri ya, ini salah. Kayak maksudnya bisa kiri ya. Salah ketik adik-adik bisa diperbaiki sendiri nanti. Mendekati A dari kiri sama dengan L kecil, ya. Dan dinotasikan dengan limit fx, x menuju A dari arah kiri, jadi A negatif ya, sama dengan L kecil. Nah, paham ya? Jadi kenapa harus ditinjau dari kiri dan kanan? Karena pada titik tersebut, pas dia di titik A, si fx ini jadi tidak terdefinisi. Nah, kemarin kan sudah ada fungsi-fungsi yang terdefinisi sama yang tak terdefinisi ya kan, adik-adik. Untuk bilangan rasional masih ingat kan P per Q. Nah, Q-nya nggak boleh 0. Kenapa? Kalau pecahan atau fungsi yang Q-nya 0, nanti fungsi tersebut tidak terdefinisi. Ini juga nanti fx-nya kalau dia pecahan, nggak boleh 0 per 0. Ya. Atau tak hingga per tak hingga, nggak boleh. Nanti ada contoh-contohnya kapan fungsi tersebut jadi tidak terdefinisi. Nah, bila L besar sama dengan L kecil, L besar tadi apa? Limit fx dari kanan ya.
limit fx, x-nya menuju A dari arah kanan. Nah, sedangkan L kecil, limit fx, tapi x-nya menuju A dari arah kiri. Nah, limit kiri sama dengan limit kanan, maka dikatakan bahwa limit fungsi fx untuk x mendekati A ya sama dengan L. Dinotasikan dengan limit x menuju A, ini tidak ada tandanya ya. Tidak ada tanda positif, tidak ada negatif di sini. Berarti di titik tersebut sama dengan L besar sama dengan L kecil. Nah, bila L besar tidak sama dengan L kecil, artinya limit kanan tidak sama dengan limit kiri, maka dikatakan limit fungsi fx untuk x mendekati A tidak ada. Bisa dipahami bahasanya, adik-adik? Bisa ya? Maknanya gini, kalau limit kanan sama dengan limit kiri, limit fx ada. Tapi kalau limit kanan tidak sama dengan limit kiri hasilnya, maka limit fx tadi tidak ada. Pokoknya harus sama lah kanan sama kiri, baru limit itu dikatakan ada. Tapi kalau tidak sama, kanan sama kirinya itu, ya kayak sepatu lah ya, kanan sama kiri beda. Nah, kayak mana itu? Bisa dipakai, Bu. Makanya kanan Bisa merah, dipakai. kiri biru, nggak cocok, nggak sama. Atau kanan 40, sebelah kiri ukuran 9. 8, nggak kepake ya. Kayak mana jalan? Nah itu maknanya seperti itu, adik. Limit kanan sama dengan limit kiri, biar fungsi pada titik A ada maknanya. Kalau dia tidak sama limit kanan sama limit kiri, berarti limitnya nggak ada. Walaupun nilai L ada, L besar ada, L kecil ada, tapi dia beda. Limit itu nggak ada. Itu maknanya ya. Sifat limit. Nah, di sini ada limit fx, x-nya menuju A, sama dengan L besar, limit gx, fungsi g terhadap x ya, x-nya sama dengan menuju A juga, sama dengan g. Nah, maka penjumlahan fungsi adalah penjumlahan hasil limit. Pengurangan fungsi limitnya ya, sama dengan pengurangan hasil limit. Perkalian fungsi tersebut ya, limit dari perkalian fungsi sama dengan hasil limitnya yang dikalikan. Itu bisa dipahami ya, adik-adik. Terus kalau dua fungsi dibagi terus dilimitkan sama dengan fungsi masing-masing dibagi ya. Jadi fungsi fx limitnya sama dengan L dibagi dengan limit gx sama dengan G, ya L per G. Tapi syaratnya sama, G-nya tidak boleh 0. Ya. Nah, rasional kan gitu, menyebutnya tidak boleh 0. Nah ini tadi yang membuat limit itu jadi apa namanya itu ya, tidak ada hasilnya ya, karena G-nya 0. Tapi di sini syaratnya satu paket ya, L per G bila G tidak sama dengan 0. Ini harus seperti ini ya. Kalau ada bikin pecahan dalam bentuk fungsi ya, F per G misalnya atau X per Y, Y-nya tulis ya, tidak boleh sama dengan 0. Ini sepaket ya, kalau ada pecahan, nah ininya harus ada. Terus limit dari fungsi fx, akar pangkat n dari fungsi fx ya. Nah, maka hasilnya, hasil dari limit akar pangkat n dari hasil limit. Ini syaratnya L besar dari 0 bila n genap. Ya, n-nya genap. Ini akar pangkat genap ya, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10, dan seterusnya. N-nya genap, maka si L ini harus besar 0. Karena kan tidak ada akar kuadrat dari minus 8, nggak ada kan? Tapi akar pangkat 3 dari minus 8 ada. Ini saya buat ya. Ini loh maknanya, Dedek. Akar, kalau nggak ditulis 2 ya. Nah, kalau 2 dia nggak pernah ditulis, Dedek. Karena akar kuadrat itu udah pasti dia, akar kuadrat itu udah pasti dia 2. Ya, akar kuadrat ini
dari minus 8. Nah, ini tidak ada ya. Ini imajiner. Tadi tidak pernah saya jelaskan ya imajiner. Imajiner, bilangan khayal. Ini tidak ada. Tapi ada imajiner. Imajiner. Tapi kalau akar pangkat 3, ini ganjil n-nya, dari minus 8 ada. Ya. Hasilnya negatif 2. Ya kan? Karena negatif 2 pangkat 3, hasilnya minus 8. Ya kan? Min 2 kali min 2 kali min 2. Kan minus 8. Maknanya pada sini ada n-nya ini harus genap. Ya. L-nya positif. Tapi kalau n-nya ganjil, dia boleh negatif. Nah, jadi yang akar-akar genap, dia harus bernilai positif. Ya. Nah, 8. Harus positif yang di dalam. Ini baru sama dengan berapa akar kuadrat dari 8? Ayo. 8 ini kan 4 kali 2. Gini loh, Dede. Inilah susahnya matematika ini ya. Harus ada papan tulis. Beda dengan belajar bahasa kita. Atau yang teori-teori lah. Bisa dijelaskan pakai e-learning, pakai video ya. Video nggak nulis-nulis kayak gini. Kalau matematika harus nulis. Ini 2 ya. Jangan jadi kira 1 pula. Nah, ini akar 8, akar kuadrat dari 8 bacanya ya. Akar 4 kali 2. Jadi akar 4 sendiri, akar 2 sendiri. Akar 4 kan 2. Ya kan? Akar 2 tetap akar 2 karena dia bilangannya berkoma. Bilangan yang irasional. Nah, kita udah pernah belajar irasional-rasional. Jadi 2 akar 2 dia. Paham ya, Adik-adik? Paham, Bu. Paham, Bu. L-nya harus positif, besar dari 0, bila N-nya genap. Karena kalau dia ganjil, kalau dia negatif, L-nya tidak ada akar dari N genap yang negatif. Dia jadi imajiner. Tapi kalau N-nya ganjil, dia boleh negatif. Kemudian, oh iya, saya screenshot dulu lah ya. Nanti lupa. Coba diaktifkan kameranya, Dek. Bukti saja. Yang depan-depan nggak apa-apa. Mana ini? Berarti hari Senin kita ujian. Pertemuan keempat ya. Ya, Bu. Itu jam setengah 10. Sampai jam 11.45. Karena ujiannya disamakan pula. Setiap tahun seperti itu ya, Adik. Nah, kita ikuti saja aturannya. Loh, ini kok nggak terhapus? Nah, nggak mengganggu. Oke. Kita tutup. Ini yang tadi ya. Nah, dia putih. Contoh. Nah, masuk ke contoh kita. Selesaikan limit X kuadrat ditambah 3X tambah 2 per X kuadrat kurang 4, X-nya menuju minus 2. Caranya gini ya, Dede. Substitusi dulu X-nya sama dengan negatif 2 ke dalam X. Kalau hasilnya 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, ya. 0 per 0. Ini nggak boleh. Tak hingga per tak hingga. Ini juga nggak boleh. Ya. Tak hingga kurang. Tak hingga ini juga nggak boleh. Pokoknya dia yang tidak terdefinisi, itu nggak boleh. Nah, ya. Jadi supaya dia terdefinisi,
Nanti difaktorkanlah seperti ini. Apa itu? Coba di-mute-kan dulu, Adik-adik. Apa ini? Iya, di-mute-kan dulu. Lulu itu. Iya, kalau mau jawab pertanyaan nanti boleh diaktifkan ya, biar yang lain nggak terganggu temannya. Ya nggak apa sambil ngerjain yang lain. Penting ini diperhatikan, ya kan? Nah, ini kita substitusi -2 ke dalam fungsi ini. -2 kuadrat kan 4 ya. Ditulis lah ya biar jelas. Biar kenapa dia harus difaktorkan? Kalau ketemunya ada angkanya, jadi itu hasilnya. Tapi kalau dia nggak ketemu angkanya, berarti harus difaktorkan atau dikalikan dengan akar sekawan. Ini 4 ya. Kan -2 kuadrat 4. Terus -2 kali 3 -6 ya. Oh, ini positif 2. Oke. Terus -2 kuadrat 4 dikurang 4. Nah, 4 kurang 6 -2 tambah 2 0. Ya kan? Per 4 kurang 4 0. Nah, nggak boleh. Oke. Jadi harusnya gini, ketika dia disubstitusi, hasilnya 0 per 0. Berarti nggak boleh substitusi, harus difaktorkan atau kalikan dengan akar sekawan. Coba kita faktorkan, bisa tidak? Ini bisa ya difaktorkan. X tambah 2 kali X tambah 1. Kalau ini dikalikan, dia kembali kemari. X kali X, X kuadrat, X kali 1, 1X ditambah 2X, 3X ya. 2 kali 1, 2. Nah, untuk X kuadrat kurang 4, ya X tambah 2 kali X kurang 2. Ini rumus A kuadrat kurang B kuadrat. Sama dengan A tambah B kali A kurang B. Ini sudah ada di SMA dulu ya. SMK udah ada. SMP pun ada, kelas 3. Ya, itu dasar-dasarnya adik-adik harus pahami. Gimana perkuliahan mau bisa ya. Ya itulah, pelan-pelan dipelajari ya. Pemfaktoran. Nah, ini difaktorkan jadi seperti ini, yang bawah faktornya ini. Nah, X tambah 2 sama atas bawah dicoret saja. Ya. Ini coret saja ini. Nah, gitu. Jadi dia tinggal X tambah 1 per X kurang 2. X kurang 2. Ya, tinggal gini dia. Substitusi nilai X menuju -2. -2 tambah 1, 1. -2 kurang 2, -4. Oh, -2 tambah 1, -1. -1 kan? -2, -2, -4. -1 per -4, 1 per 4. Nah, ya. Sebenarnya kan sebelum seperempat ada angka ini dulu dia, -1 per -4. Nah, karena dia sama, jadilah seperti ini. Min per min kan positif ya. Jadi dia seperempat. Gitu dia, Dek. Kemudian, oh ini, soal, hitunglah. Ini di kelas lain udah Ibu jelaskan cara, ini bisa cepat aja nyarinya, Dek. Kenapa Ibu bilang bisa cepat aja nyarinya? Ini 2. Bentar ya. Iya, ini kan limit X menuju 2. Kita substitusi langsung X-nya 2. Berarti seperempat. 4. Ini nggak bisa nih. Kita clear dulu. Nah, ya. Jangan. Nah ini ya. Ini sama dengan 1/4. Langsung. Karena sudah ada angkanya yang terdefinisi. Kemudian X menuju 0. Ini pangkat 3 ya, Dede. Ini pangkat 7. Nah, 0 pangkat 3, 0. 0 pangkat 7, 0. Kali 25, kali 75, 0 per 0. 0 tambah 2. 2. 0 kurang 2. Minus 2. Jadi hasilnya -1. -1. 2-nya habis. Iya. Tinggal -1. Ya.
Nah, ini 2 kuadrat 4, kurang 4, 0. Ya. 2 kurang 2, 0 juga. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi, difaktorkan seperti tadi. Faktorkan, jadi dia X tambah 2 iya, X tambah 2 kali X kurang 2. X kurang 2. X kurang 2. Ini tulisannya kayak gini ya, Dedek, nggak apa-apa lah. Kayak tulisan jelangkung. Iya kan? Nggak rapi. Nah, coret nih, coret. Tinggal X tambah 2. Substitusi 2 kemari. Jadi hasilnya 4. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ini tinggal substitusi 1. 1 kuadrat 1 kali 2, 2 dikurang 3 min 1 tambah 1 0. 0 per 0 nggak boleh. Ya, jadi adik-adik harus faktorkan yang nomor 4 ini. Karena hasilnya ketika dia substitusi 0 per 0. Dia nggak boleh. Ini juga substitusi hanya 0 ya. Oh, ini jabarkan dulu adik-adik. Jadi T kuadrat ditambah 2TH ya dikurang ditambah H kuadrat baru dikurang T kuadrat per H. Nah, ini coret ini, terus keluarkan H. H keluar, tinggal 2T ya ditambah H per H. Ini coret. Nah, tinggal 2T tambah H, hanya 0. Berarti hasilnya 2T. Ini yang variabel H ya, bukan T. T ini walaupun dia huruf, dia tidak variabel di sini. Ya. Oke, itu udah 5. Jadi berikutnya Dedek coba kerjakan. Nah, ini 6, 7, 8. Tangen. Nah, tangen 0. Langsung saja. Tangen 0 berapa? Nomor 9. Sin 0 berapa? 0. Kosinus 0, 1. Ya. Tangen 0 berarti sinus 0 per tangen 0. 0 per 1 ya 0. Ya. Ini sama dengan 0. Udah gitu aja. Kalau dia 90 baru kebalikannya dari sin 90 1. Tangen 9 kosinus 90 0 ya. Berarti tangennya 1 per 0. Tak terdefinisi. Terus ini coba dikerjakan ya. Oh ini nomor 15. Sebentar. Ini ada karena di sifat limit kan tidak ada sifat-sifat limit trigonometri kan? Nggak ada kan tadi, adik-adik? Nah, ini ada sifatnya ini adik-adik untuk sinus dan tangen. Nah, coba cari tahu ya. Dia gini, sinus X per X, sinus 1X per X, ya, X-nya menuju 0 sama dengan 1. Mana saya buatnya? Ada di file lain sih. Sifat limit fungsi trigonometri. Nah, nantilah saya share di grup ya. Sifat limit fungsi trigonometri. Nah, kontinuitas. Kontinuitas, fungsi fx dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a bila fungsi f terhadap a terdefinisi. Ingat ya, terdefinisi berarti dia nggak boleh simbolnya tak hingga. Hasilnya harus berupa angka. Dan ini fungsi loh adik-adik, bukan limit. Nah, yang kedua, limit kanan sama dengan limit kiri. Yang tadi ya. Nah, sama dengan fx, x yang menuju a. Kemudian limit fx, x menuju a tadi, limit kanan, limit kiri harus sama ketiganya, harus sama dengan nilai fungsi pada titik tersebut. Jadi ada 3 syarat fungsi dikatakan kontinu atau kekontinuan fungsi. Ya.
Terus yang tadi contoh. Ada satu contoh saja Ibu jelaskan ya, nanti kerjakan yang lain. Fx dibagi 2 fungsinya. Ini fungsi yang apa Ibu bilang ya? Di titik di interval tertentu dia beda fungsi. Di interval lain juga beda fungsi. Di interval x besar sama dengan 1, jadi mulai dari angka 1 sampai ke arah kanan ya, sampai positif tak hingga, pakai fungsi x kuadrat tambah 1. Tapi untuk x kecil dari 1, artinya dari titik 1 ke arah kiri, tapi satunya nggak ikut. Nanti angka 1 ikut di fungsi x kuadrat tambah 1. Nah, yang ke arah kiri dari 1, dia pakai fungsi yang 2x. Carilah jika ada limit fx, x menuju 1 dari kanan. Nah, kalau adik-adik perhatikan ya, x menuju 1 dari kanan, berarti kan di kanan angka 1. Nah, itu fungsi yang atas atau yang bawah? Menuju 1 dari kanan pakai yang besar 1 atau kecil dari 1? Besar dari besar 1. Ya. Karena menuju 1 dari kanan. Berarti besar dari 1. Nah, artinya limit fx sama dengan limit x kuadrat tambah 1. Kita tulis lah ya. Limit, payah saya nulis pakai ini. Limit x kuadrat tambah 1 x menuju 1 dari kanan. Sama dengan, udah substitusi 1 kuadrat, 1 tambah 1, 2. Terus yang nomor 2, limit fx, x menuju 1 dari kiri. Berarti pakai fungsi yang 2x. Limit, nggak tahu lah, pokoknya gitulah ya. Limit 2x, karena dari kiri ya, x menuju 1 dari kiri. Nah, sama dengan 1 kali 2. Ini walaupun dia negatif positif, adik-adik itu cuma simbol aja. Dari kanan atau dari arah kiri. Tapi yang disubstitusi tetap angka 1. Nah, berarti 1 kali 2, 2. Nah, adik-adik perhatikan limit kanan sama dengan limit kiri. Ya kan? Hasilnya sama-sama 2. Terus limit pada fx, x-nya sama dengan 1. Berarti pakai yang ini juga. Ya, karena ada sama dengan 1 di sini. Berarti ya saya substitusi langsung F1 1 kuadrat 1 tambah 1 2 ya. Berarti fungsi fx continue ya. Fx continue. Nah, gawat lah. Ini udah mau habis. Ya, fx continue. Karena limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan limit pada fungsi tersebut sama dengan nilai fx-nya, nilai f1-nya. Semua nilainya sama dengan 2. Limit kanan 2, limit kiri 2, limit di titik tersebut 2, dan nilai fungsinya juga 2. Jadi kan kalau kita substitusi langsung, Adik-adik, ini di sini aja ya, f1 kan 2 di sini. Ya. Kalau mau substitusi langsung, ya udah. Berarti F1 sama dengan pakai fungsi yang atas, sama dengan 2. Nah, itu. Artinya dia memenuhi 3 syarat kekontinuan fungsi. Nilai fungsinya 2, limit kiri sama dengan limit kanan, terus nilai limit sama dengan nilai fungsi. Gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Ada buat sendiri ya. Ini contoh lagi. Itu aja kayaknya yang perlu Ibu sampaikan. Yang lain coba dikerjakan masing-masing ya. Coba di catatan. Belum ada tugas kuis, Adik, rencana nanti ya. Menjelang-jelang UTS. Saya satukan aja soalnya biar koreksinya mudah ya. Tapi kalau ada yang mau coba ngerjakan, nanti Bu hitung sebagai nilai bonus tambahan nilai.
Oke, absensinya sudah diisi. Oke ya. Jika ada pertanyaan, adik-adik lanjut di learning saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya ditunggu ya, adik-adik, biar Ibu upload dulu. Oke, Bu.